Dan sangat tidak logis kalau mahasiswa itu diam belaka gitu. Karena masa depan ini milik mereka. Jadi kalau masa depan mereka itu dirusak, maka tentu wajar mereka itu berteriak. Dan adalah sesuatu yang sehat kalau mereka berteriak. Di mana-mana, di negara-negara manapun, kalau mahasiswa itu sudah bergerak, itu berarti ada kesalahan yang sangat substantif di dalam tata cara kelola kita bernegara, berbangsa dan bernegara. Berarti ada kesalahan di sana. Iya betul. Ada yang menarik dari Ketua BEM UI yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perjuangan, salam pergerakan. Salam perjuangan. Masya Allah. Dasar. Saya bersemangat bersama Bapak Prof. Fatur Rahman. Ya. Bukan Prof. Iya, kan panggilannya Prof. Ya, Provokator. Provokator, ya. Kan provokator. Beliau adalah dosen yang sangat unik. Kita mendengar bahwa di situasi keramaian demo seperti ini, banyak mahasiswa berkeberatan untuk turun karena dilarang oleh dosennya. Tapi saya dengar beliau ini terhadap mahasiswanya yang berdemo, beliau kasih nilai A. Ini perlu pendalaman yang lebih jauh. Apa latar belakang beliau seperti itu? Nah, tetapi terpenting begini, kita lihat pencapresan ini kan makin tajam, makin meruncing. Dan orang melihat bahwa pendukung Anies di arus bawah ini bukan saja dia hanya sekedar memahami bagaimana sosok Anies, tapi memahami bagaimana beratnya menghadapi rezim ini yang makin destruktif. Bagi mahasiswa simpel. Undang-undang Omnibus Law itu sampai apapun tidak ditanggapi seperti itu. Sampai kemarin demo itu, biasanya jam 6 sudah selesai, kita lihat sampai jam 9 pendemo itu belum selesai. Dan mereka nampaknya marah sekali, bahkan sampai sekarang di mana-mana BEM-BEM mengatakan Jokowi mundur. Nah, saya kepengen tanya kepada Pak Om, bagaimana membaca mahasiswa ini sampai seperti itu sikapnya, minta sampai Jokowi mundur, padahal tadinya hanya sebatas dari Omnibus Law. Ya, kan kalau di dalam di dalam kajian ilmu sosial ya, mahasiswa itu inti kekuatan pemuda. Karena dia inti dari kekuatan pemuda, maka mahasiswa itu dalam status sosial, dia masukkan di dalam middle class society. Dia tokoh di dalam masyarakat. Dan mereka mahasiswa itu calon pemimpin bangsa gitu. Karena calon pemimpin bangsa, maka dia itu merasa bertanggung jawab untuk menentukan wajah bangsanya di masa depan. Itu sudah sadar ya, mereka demo itu adalah tanggung jawab yang mereka. Iya. Jadi anak-anak yang demo itu, mahasiswa-mahasiswa yang demo itu, karena dia merasa terpanggil, merasa kebutuhan dan masa depannya dia itu terancam. Kalau yang tidak ikut demo sebenarnya kurang melek lah dia itu terhadap masa depan dia gitu. Nah, demo itu kan sebenarnya ingin menuntut sesuatu kembali ke jalan yang benar gitu. Ya, mahasiswa itu biasanya baru bergerak ketika kesadarannya terkoyak gitu. Terusik bahwa ini akan merusak masa depan saya. Saya kan yang punya masa depan, bukan orang-orang yang hari ini merusak gitu. Karena itu kemudian sangat logis kalau mahasiswa itu bergerak. Dan sangat tidak logis kalau mahasiswa itu diam belaka gitu. Karena masa depan ini milik mereka. Jadi kalau masa depan mereka itu dirusak, maka tentu wajar mereka itu berteriak. Dan adalah sesuatu yang sehat kalau mereka berteriak. Di mana-mana, di negara-negara manapun, kalau mahasiswa itu sudah bergerak, itu berarti ada kesalahan yang sangat substantif di dalam tata cara kelola kita bernegara, berbangsa dan bernegara. Berarti ada kesalahan di sana. Iya betul. Ada yang menarik dari Ketua BEM UI yang selama ini dia berdemo tidak ingin ada dicampur dengan BEM-BEM yang lain. Malah mengundang ya? Malah mengundang. Iya. Dia mengundang semua bergabung dan bahkan masyarakat di luar diminta berharap menggabung seperti itu. Ini apa ini? Kesadaran apa ini yang timbul? Ya itu kesadaran kolektif bangsa, terutama di kalangan kaum intelektual yang namanya mahasiswa ini. Nah, sebenarnya bukan hanya mahasiswa yang harus turun, tetapi dosen pun juga harus turun, mestinya ya. Kenapa? Karena kalau kondisi memburuk ini dibiamkan begitu rupa, maka
akan terjadi eskalasi yang lebih luas di dalam masyarakat. Dan ketika itu terjadi, maka masyarakat akan mengalami kemandulan. Jadi sudah tidak sehat lagi, tidak rasional lagi, tidak seimbang lagi, tidak normal lagi gitu. Karena politik ini kan harus juga stabil, distabilkan kembali gitu loh. Jangan kemudian kerusakan dibiarkan begitu rupa, padahal bangsanya itu sudah di pinggir jurang, tetapi kaum intelektualnya diam, itu sebuah kecerobohan. Dan itu kesalahan kolektif bangsa, Nah, terutama kaum sebenarnya intelektual. keadaan rezim sekarang ini seperti apa sih kok? Nampaknya kok semua mau tumpuk blok berhenti, ketakutannya itu ketakutan melanjutkan lagi atau ketakutan terhadap kebijakan ini yang sangat merugikan. Ya. Jadi ketakutan rezim itu memang akan senantiasa terjadi kepada setiap rezim sebenarnya. Rezim itu takut kalau turun. Karena dia merasa mungkin saja ketakutan itu muncul dari karena banyak kesalahan yang dia perbuat. Sehingga ingin menunda-nunda, memperpanjang, padahal perpanjangan itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi, gitu kan. Dia udah berjalan di luar track yang seharusnya kita berbangsa dan bernegara. Itu harus kita ingatkan. Atau kita harus jadi wasit dari konstitusi kita. Prit, kamu salah. Gitu. Kalau kita diam, masuk jurang gitu. Jadi harus dipahami bahwa orang yang kritis itu sesungguhnya dibutuhkan oleh bangsa. Kenapa? Orang kritis itu ibarat rem dalam sebuah mobil. Coba bayangin kalau mobil tanpa rem. Ambles masuk ke jurang. Bayangkan nanjakan, kita salah miring sedikit, tanpa rem, itu kan masuk jurang. Artinya bangsa ini jangan kemudian mencibir kelompok-kelompok kritis dalam masyarakat. Karena untuk menjadi kritis itu kan harus berwawasan, harus memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka harus belajar tiap hari kan, sehingga bisa memberikan alternatif pemikiran, sehingga bangsa ini kembali on the track. Mobil yang namanya Indonesia ini kembali ke jalan yang benar gitu. Pada periode-periode yang dulu nampaknya tidak ada upaya untuk melanjutkan sampai 3 periode dan sebagainya. Kalau sudah 2 periode ya mereka nampaknya ya sudah tinggal melanjutkan dengan yang baru. Tapi yang sekarang ini kan kita dengar berkali-kali untuk melakukan satu penundaan, atau bahkan kalau itu tidak bisa dilakukan juga bahkan ingin mengganggu capres yang dikhawatirkan itu terhadap keterancaman mereka. Itu seperti apa, Pak? Ya mungkin saja rezim itu melakukan kesalahan-kesalahan yang fundamental dan kemudian takut, ya kan? Misalnya menyalahi undang-undang yang seharusnya ditaati, tapi dia sendiri yang melanggarnya misalnya. Ada hal-hal krusial mungkin ya, korupsi, ya kan? Atau patgulipat lainnya gitu, sehingga kemudian rakyat ini merasa nanti akan ada pembalasan gitu. Tapi kalau memang sebuah kekuasaan itu berjalan on the right track kan tidak perlu dikhawatirkan gitu. Bahkan mereka bisa memberikan memorandum ya kepada penggantinya, ini loh harus dikerjakan ya gitu kan. Karena ini bagus gitu. Tapi kalau Anda tidak suka misalnya ya silakan diperbaiki, dirubah programnya, tapi ini penting gitu. Nah, sekarang yang cukup mengkhawatirkan, walaupun sedikit ada satu nuansa perbedaan sedikit ya, yaitu tentang keterancamannya bangsa ini terhadap Cina. Sebenarnya kalau Pak Om sebagai dosen itu ya, dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa ini, apakah memang keterancaman kita pada Cina itu kekhawatiran atau penjajahan yang betul-betul secara fisik gitu? Ya, Cina itu kan pandai sekali dalam mempengaruhi, memasukkan nilai-nilai, memasukkan mimpi-mimpi mereka, memasukkan misi-misi mereka. Sangat terselubung ya. Memang tidak dengan kekerasan senjata, tapi dengan kekuatan memecah belah bangsa, misalnya satu dikasih makan, satu di ini. Itu juga terjadi di lapangan gitu. Bangsa Indonesia ini kan sebenarnya bahasa yang disebut the fragmented society, bangsa yang mudah dipecah belah gitu. Nah, oleh karena itu maka kita dalam menghadapi segala tantangan, hambatan dan rintangan dari luar, termasuk dari China misalnya yang ingin menguasai Indonesia di dalam konteks perekonomian maupun areal lahan yang ada,
Karena kita itu memang sangat menarik ya bagi China terutama yang berpenduduk besar. Tentu akan bermigrasi ke sini karena resources Indonesia ini luar biasa besar. Ada nikel di sini, seluruh mineral dalam unsur Mendeleev itu yang apa deret ukur itu ada di negeri ini gitu. Tapi Pak Aung melihat bahwa seluruh lapisan ya berbagai bangsa rakyat ini kan menolak terhadap katakan bukan invasi tapi terjadi pemindahan ke sini secara diam-diam itu kan menolak ya sebagian besar. Iya, sebagian besar yang melek sangat menolak gitu kan. Ada peringatan dari Kepala BIN, misalnya Sutioso ya. Waktu itu kan beliau menjadi Kepala BIN. Tentu saja dia sebagai orang Intel ya, dia menganalisis berbagai persoalan dan itu dia akan dikhawatirkan di dalam jangka yang panjang, jangka yang agak panjang. Dan mungkin kalau China yang datang ke sini itu, prediksi Bang Yos kan tidak mungkin kembali lagi, karena itu praktek di beberapa negara dia tidak kembali gitu. Bahkan mungkin dia akan melakukan beranak pinak dengan penduduk lokal, sehingga kemudian dia cukup alasan bagi dia untuk stay lebih lama di sini atau bahkan dia menjadi warga negara Indonesia. Karena itu memang sebuah konsekuensi logis dari besarnya penduduk China. Mungkin pemerintahnya juga tidak kuat untuk menghidupi di sini. Atas analisa itu apakah Pak Aung berminat menyampaikan ini kepada mahasiswa, memahamkan ini? Iya kan tentu. Mereka kan pertanyaannya kan sampai ke sana gitu. Iya tentu. Tentu itu akan menjadi masalah di masa depan karena apa? Kita akan mengalami kompetisi. Anak-anak kita itu akan mengalami kompetisi dengan mereka. Nah, kompetisi itu pasti tidak sehat karena jumlah mereka akan sangat banyak yang datang ke sini. Tentu mereka dibekali oleh negaranya untuk kemudian bisa bisa survive di negara kita ini. Dan kedua, mereka itu bisa jadi mata-mata China di sini gitu. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Covernya kan banyak, misalnya dia sebagai tenaga kerja asing, bekerja di smelter atau lain-lainnya bisa saja. Dan itu cepat atau lambat akan membahayakan bangsa ini karena dia akan menjadi menjadi sesuatu problem lah ya, yang mungkin tidak dilihat dalam waktu dekat. Tapi kan sebenarnya banyak juga orang yang risau ya, misalnya yang seharusnya pekerjaan-pekerjaan kasar yang seharusnya bisa di take over oleh kita, di tackle oleh warga negara kita sendiri, supir, ikan tukang batu, alat-alat kasar, itu kan bisa sebenarnya kita. Nah kalau jumlahnya sangat masif dan itu di beberapa tempat, maka itu ancaman tersendiri bagi bangsa ini gitu. Artinya apa? Orang kita akan banyak pengangguran, dan pengangguran itu bahaya loh. Pengangguran itu melahirkan jobless itu melahirkan nggak punya pendapatan. Jadi kalau tidak punya pendapatan, maka dia berkonsekuensi logis dengan tingginya tingkat kriminalitas. Nah kalau kriminalitas tinggi, maka ketentraman masyarakat tidak terjaga gitu loh. Dan itu tidak bisa, kondisi itu nanti tidak bisa ditangani oleh polisi sebagai alat ketertiban negara misalnya, maupun TNI tidak bisa. Karena masif sekali, tidak bisa dicegah itu. Nah, melihat problematika yang seperti ini ya. Kalau mahasiswa kan kalau tanya kan tembak-tembak aja ya. Iya. Kalau tanya pada Pak Aung, melihat situasi seperti ini, presiden mana yang kita pilih? Ya tentu presiden yang memiliki wawasan yang pro kepada rakyat, ya. Yang dia memiliki wawasan geopolitik yang bagus, ya. Dia ngerti prioritas bahwa membangun bangsa itu bukan membangun beton, tetapi membangun human resource development, ya, SDM-nya. Kalau SDM-nya bagus, kesehatannya bagus. Kesehatan dan pendidikan itu dua hal yang harus bergandengan tangan, tidak boleh dipisahkan. Karena orang kalau tidak sehat, meskipun terdidik, dia tidak produktif. Meskipun terdidik tapi tidak sehat, tidak produktif. Nah, dua-duanya harus pintar dan sehat. Jadi kita sebenarnya sebagai bangsa memiliki opportunity untuk menjadi bangsa yang produktif, karena angka produktif itu besar
kita miliki apa yang disebut dengan bonus demografi itu. Tapi kalau pemerintah kita saat ini tidak menginsafi benar, tidak mengkonsentrasikan seluruh departemennya, seluruh kementeriannya itu menyongsong itu, kita kolaps. Apakah semua atau rata-rata mayoritas dosen yang ada bisa sama pemikirannya, menjelaskan yang akal sehat ya, akal sehat seperti ini, atau memang banyak dosen-dosen yang nyeleneh juga? Ya dosen yang kritis itu kan sedikit, jarang. Karena itu tidak boleh dibunuh, ya kreativitasnya, kekritisannya, karena itu bermanfaat bagi bangsa. Dia menjadi intelektual publik yang kemudian bisa memberikan alternatif pemikiran ketika pemerintah lengah dalam hal itu. Jadi sesungguhnya kritikus itu adalah orang yang membantu negara. Karena itu pemerintah tidak boleh alergi terhadap masukan-masukan yang ada gitu. Terhadap dosen-dosen yang itu kan sebenarnya dosen menjadi tidak kritis dan tidak, karena dia menjadi buruh pabrik. Dosen sekarang itu menjadi buruh pabrik karena disuruh bikin jurnal, disuruh penelitian, disuruh menulis, disuruh macam-macam gitu, administratif dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya administratif. Yang itu yang kemudian membuat mereka itu tidak sempat berpikir. Jadi apa universitas yang tahun ini universitas? Saya Universitas Pamulang. Pamulang. Ya, mengapa saya tanya seperti itu? Pada saat saya melintas di Fatmawati itu sudah jam 8 malam, itu ada mahasiswa dari Pamulang University itu, 3 atau 4 bis itu, dalam penuh, atas penuh, sampai masuk tidak ada semangatnya dan masa keren. Dia itu bagian dari cara mendewasakan anak-anak itu, karena dia pemimpin Indonesia di masa depan. Karena itu mereka dibiarkan saja, ya kan, mencari jati dirinya sebagai mahasiswa. Dan karena itu kemudian tidak perlu dilarang-larang gitu Kan mereka juga punya cara untuk membatasi dirinya gitu ya, punya cara untuk menyelamatkan dirinya, punya cara untuk menyelamatkan bangsanya gitu ya. Menurut versi mahasiswa. Saya dulu juga ikut demonstrasi mahasiswa kan gitu. Percaya saya. Iya. Baik, Pak Aung, saudara sekalian, kita memang sering melihat bagaimana semangatnya para mahasiswa, tapi kita harus tahu siapa di belakang para mahasiswa ini, dosen-dosen yang bisa membakar, menyemangati ini. Ya, kita lihat salah satu sosoknya beliau ini, menurut saya menjadi berharga bagi bangsa ya, karena ingin bersama rakyat melakukan perubahan. Semoga negeri kita betul-betul terijabah doa dan keadaan negeri kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.